Lah nggak apa-apa Bu Noni, Iya. satu-satu tapi satu-satu Jadi ya. Jawab dulu, Om Pendeta jawab Jadi, dulu. jadi bentar Leo ya. Jadi saya ini kan sedang menjelaskan, ya. Dalam pemikiran orang Katolik, diara itu bisa membuat orang jadi hamba Tuhan, ya. Siapa yang Iya bilang? kan? Itu kamu yang bilang. Tidak Oh, ada jadi di siapa orang yang Katolik membuat itu orang jadi hamba begitu. Tuhan itu siapa? Noni, siapa yang? Ditabiskan dulu Siapa yang bisa lah. membuat orang jadi? Maksudnya pertanyaan Ah. Tuhan Yesus tunjuk Petrus. kamu ditabiskan Oh, Di kan? atas batu karang berarti ini Tuhan kudirikan Yesus. gereja. Bu Noni, sabar dulu. Terus Petrus itu Paus pertama sampai saat Bu Noni, ini. sabar dulu Bu Noni. Lah kamu tunjuk dirimu sendiri. Kalau Ya, sudah pintar jawab dulu, khusus Om dari Pendeta. Alkitab langsung pergi buka gereja. Oh Bu Noni, Dia jangan berkelahi kesurupan antar lah Bu pendeta. Noni. Bila kamu curi-curi Sabar, ini nama alon-alon Bu saya. Noni, Eh, alon-alon. inilah kayak susah diskusi sama perempuan memang. Cuma modal napas sama bibir. Bukan modal bibir, tapi kamu sudah melenceng. Banyak melenceng, banyak bakal Ya, antar nggak makanya apa-apa, 6.000 boleh sekte nanti itu apa? Bu Noni tunjukin. Tapi pakai data Bu, di mana kami melencengnya, gitu-gitu loh Bu Noni. Iya, sekarang Tapi begini, jangan saya ngamuk. kasih tahu. Kenapa gerejamu berdiri jadi 6.000? Sabar, Katolik Om. cuma Om ini satu, udah bingung umum dan menjawab ini. apostolik. Om Pendeta Kenapa? sih Kenapa? bingung Berarti dia itu roh menjawab. kuda kah? Roh kudus kah atau apa? Roh pemecah belah atau apa? Oke, nggak apa-apa, Tanya saya itu. jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya, Omong Bu kosong Noninya sudah ya. semua kalian. Udah Pakai saya dulu dong. hanya agama yang tidak punya Alkitab suci, hanya Protestan. Ambil dari Katolik baru tanya, mana siapa yang tambah, siapa yang kurang. Lucu. Dari mana Siska dasarnya Bu? Aritonang, di sini tidak ada saling menjelek-jelekan. Cuma orang-orang Katolik ini menyerang pribadi terus dari tadi nih, emosinya tinggi. Dia bisa Tidak ngerem. menyerang pribadi. Itu ngomong Ah, kalau gitu Ibu pelan-pelan udah aja nanya. kakak kita ngobrol. Ya santai ya Ibu kakak nanya, ya. kasih orang waktu menjawab lah. Iya. Ih, masa Ibu ngoceh terus? Oke ya kakak Noni ya, Mohon jawab gantian saya. dulu ngomong ya. Pertanyaan saya dulu. Nah, jadi Gak, Bu, kamu dengar nggak, Bu, Leo? dengarkan Nanti ya, ya. biar kakak Noni dulu, ladies first. Gampang ku jawab itu Leo ya. Ya silakan Bang Diping. Bu, Udahlah, gini kalau ya. tidak bisa jawab, ya Di udah, dalam ya, turun, Alkitab, ya Bu, di dalam Alkitab, kabur, Ko, Leo. berapa banyak pun, apapun merek gerejamu, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Di ya, dalam kebenaran ini Alkitab. sudah makanya kau tafsir bebas-bebas. Kau tafsir bebas-bebas. Selesai dulu orang kakak, biar dulu didengar dulu ya kakak Noni ya. Jangan kayak Leo dari tadi emosinya tinggi. Padahal Iya. malu dia kalau dia nyembah pakai patung atau pakai gambar. Nah silakan Bang Divi. Iya, jadi Bu, tidak ada merek gereja yang bisa menyelamatkan. Sudah ambil, tidak ada dalam Alkitab tulis Astaga, gereja memang menyelamatkan. Markona, Mana di mana? Markona. Kayak ginilah karakter orang Katolik, lihat, memalukan sekali. Gak bisa diam. Aduh Tuhan. Ngaku anak Tuhan, tapi kelakuan anak hantu. Kayak gini Jangan lah. framing lah, jawab saja. Ya ini dia, tidak usah kamu lihat kemana-mana. fakta kan Bro. Saya sudah nanya. dari Protestan, dari Dia nanya, kasih dong saya waktu menjawab. Jangan dia kayak janji murid lah. Tahu janji murid Bro? saya Janji sudah dari murid, Protestan, satu. sudah dari Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Kan somplak. Error. Iya. Pertanyaan saya bisa jawab loh. Leo, kau ini rebutan sama Noni. Yang mana yang dari Iya, duluan kalian itu dari kalian error. yang mau diurusin? Kalian ini rebutan loh berdua loh. Sesama Udahlah, Katolik kita kok bisa saling jawab. membangun gereja sembarang. Gimana kamu? Oke, jadi Saja. Cari itu Noni lagi perpuluhan. yang bicara. Yang mana kalian mau dijawab Hanya duluan? cari perpuluhan, cari makan. Bro, kami tidak ada seperti roomnya kalian ya. Roomnya RK itu minta-minta koin, gak ada ya. Roomnya Yosef itu minta-minta koin. RK Yosef itu apa? Katolik tuh. Jangan Bro. lari kemana-mana, jawab Ya dulu sebentar. pertanyaan Enggak, saya. kami langsung kok. Kami anak terang. Enggak ada yang tersembunyi. Coba tunjukkan rekamannya di sini. Ya, kapan PS Tom dan saya kalau buka room minta-minta koin seperti RK dan Yosef. Coba. Jawab dulu Jangan pertanyaan minta-minta. kita. Tidak usah melebar dulu. Iya, saya jawab dulu pertanyaan si Leo ini ya. Yang tahbiskan saya sebagai hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus. Saya tanya Leo sekarang, yang tahbiskan Romomu itu siapa? Saya pengen tahu. Oke, saya jelaskan ya.
Tapi saya berkomentar dulu langsung menyangkut. jawab dulu seperti saya menjawab. Saya kan sudah menjawab nih, kan langsung to the point. Yang tahbiskan Oke. saya Saya jawab dulu, tapi sebagai mau kasih hamba kesempatan. Tuhan adalah Tuhan Yesus. Yang tahbiskan romomu siapa? Saya jawab saya. Jangan panjang-panjang. Yang tabiskan romo-romo kami sebagai pastor-pastor yang melayani umat dari tumpangan tangan dari awal, dari Tuhan Yesus ke murid-muridnya sampai kepada bentar. Yang saya tanya itu romomu yang di tempatmu gereja itu, ya. Oh, jangan bilang Petrus. Jangan. Saya tanya gini. Yang tahbiskan romomu siapa? Atau kalau kau romo, langsung saya tanya kau. Kalau kau romo yang tadi tahbiskan saya jawab kau dari siapa? atas. Sekarang saya jawab dari bawah ya. Saya jawab dari bawah. Kan kau bertanya kan dari bawah. Iya, yang tabiskan romo atau pastor kami uskup. Uskup yang tabiskan Bapak Paus. Oke. Paus Uskup. yang Bentar, nggak usah diam dulu lah. Ya itu kan Berarti romonya Leo yang tahbiskan dia adalah uskup, bukan Tuhan Yesus, jadi nyambung. saudara. Itu nyambung dari Tuhan Yesus. Bentar bang. Kalau kalian bentar bang. Yang menghayal itu kamu bang. Bisa Tuhan Yesus tapi menghayal saja. Kamu ini harus ada kepercayaan diri sendiri. Gini. Konsisten bang. Kamu tadi soal patung gambar aja kok nggak konsisten. Sekarang soal tahbisan kau tanya saya. Siapa yang tahbiskan saya? Ya Tuhan Yesus. Saya tanya Romo, siapa yang Tuhan Yesus tahbiskan? turun langsung Kau bilang tahbiskan, uskup. Bapak. Ya sudah, berarti yang tahbis. Aduh. Tuhan Yesus saja kalian tidak punya. Bentar. Nanti saya jelaskan. Sekarang itu. Gini. Apa? Katolik yang naik dua-duanya. Pertanyaan berikutnya kau tanyakan saya. Roh Kudus dalam mimpi datang. Oke. Bro, jangan mempermalukan Katolik. Berarti di Katolik diskusi hanya model kesurupan. Berarti di Katolik yang tahbiskan romonya bukan Tuhan Yesus tapi uskup, karena dia tidak percaya Tuhan Yesus itu hadir dan menahbiskan hamba-hambanya di masa Bapak sekarang uskup ini. ditabiskan Jadi oleh Leo Paus. ini Paus dari awal ditabiskan. Iya, kan saya udah dengar penjelasanmu. Jadi yang menahbiskan romomu adalah uskup, bukan Tuhan Yesus. Om ya. Iya kan? Leo, gini ya Leo, sekali lagi kau enak lah. Gini loh, kalau kau tidak percaya diri, tinggalkan Katolik itu. Gitu Leo. Kalau saya ini terlalu percaya. Ditabiskan dalam mimpi ya. Orang ini. Gini ya. Ini bawa dulu kau ya. Ada foto kah? Ada foto bukti kah kau ya. Berarti yang tahbiskan romomu itu adalah manusia. Gitu loh. Jadi kalian itu kan hanya menerima tahbisan dari manusia. Kok keberatan bilang? Dia ada level. Ya. Terus dia bilang begini, dalam mimpi. Nah, berarti ada yang salah dengan gereja ini, kawan-kawan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang mengangkat hamba-hambanya sampai hari ini. Makanya kita bisa melihat otoritas seorang hamba Tuhan di gereja Leo ini hanya ditentukan oleh jabatan, jubah-jubah yang panjang, topi-topi yang panjang, salim gede yang dipasang, dipegang tiap hari. Itu otoritasnya. Kalau kita ini kan sederhana pakaiannya, paling-paling hanya nambah dasi sedikit, ya, hanya mengandalkan nama Yesus. Ya kan? Beda. Disitulah kau lihat saya ini ditahbiskan oleh Tuhan Yesus atau oleh manusia. Ketika kita berhadapan dengan pelayanan yang real, melayani manusia yang kerasukan setan, melayani manusia yang butuh pengajaran firman Tuhan. Sorry ya, kalau kau masih hidup di bawah bayang-bayang perbudakan doktrinal dan birokrasi, kamu masih menjadi hamba gereja.
menjadi pejabat gerejamu. Kalau saya di gereja saya, semua orang akan kubawa kepada Yesus. Mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus. Saya ini hanya hamba yang membawa orang kepada Tuhan Yesus. Siapa yang tabiskan saya? Tuhan Yesus, bukan manusia. Kalah debat, bukan. Kamu bukan kalah debat, Leo. Kami nggak kalah Kamu debat, ngoceh Leo. dulu. Cuman kami kalah Sekarang congor saya tanya karena ke- memang congormu Iya. kayak comberan gitu. Modal kesurupan. Sekarang, Leo, Siapa yang mau diskusi ya. sama kau? Berarti romomu ditabiskan oleh manusia ya, Leo ya. Silakan, Leo. Ya, Jawab jadi saya. saya kan ini Jadi maunya romomu bukti ditabiskan ya. oleh manusia ya. Mana bukti Om Pendeta ditabiskan Yesus? Ada fotonya? Saya mau lihat. Oh. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Saya jawab pertanyaanmu ya. Kau yang mencret. Berarti memang di dalam gerejamu pekerjaan Roh Kudus gini, di dalam gerejamu pekerjaan di Roh Kudus digantikan oleh birokrasi gereja. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menahbiskan saya sebagai hamba Tuhan adalah Dia memenuhi saya dengan rohnya. Berarti di gerejamu memang sudah tidak percaya Roh Kudus itu masih dicurahkan sampai hari ini. Ya kan? Makanya roh itu diangkat oleh manusia yang si bernama Karabaraba uskup. itu kan? Izin Bang Tom. Yang si Memang Karabaraba. ada Roh Kudus di Katolik. Coba buktikan. Ada Roh Kudus di Katolik, Leo. Coba buktikan. Ada. Yang Dari si mana Karabaraba dasarnya ada itu. Roh Kudus di Katolik? Yang si Coba. Karabaraba. Ya, mulai si kan, mulai Karabaraba kan? menghujat kan, karena udah mentok, ya kan? Katanya kalian tidak percaya Kalau Tritunggal. kalian jangan nangis deh, nggak apa-apa loh. Jangan Katanya marah. tidak percaya Tritunggal. Kok Ternyata percaya Roh romonya Kudus? diangkat manusia, Roh Katanya tidak Kudus percaya diganti Tritunggal, kok dengan percaya Roh birokrasi gereja. Sorry ya, kamu masih hamba organisasi, Katanya tidak saya hamba percaya Tritunggal, Tuhan. kok percaya Roh Makanya Kudus. romomu itu mustahil mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang Kalian utuh sama aneh. kamu. Kalian aneh. Dia akan Tidak percaya mendahului Tritunggal, tapi kalian mengajari percaya kamu gereja kalian tradisi-tradisi, mengajari kamu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilembagakan, yang lebih tinggi daripada Kalian Alkitab. Ya, Leo ya, kamu paham ya? Sedangkan kami tidak mengajari Tritunggal, kok percaya orang Roh firman Kudus. Tuhan. Segala hal yang bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan itu harus dibuang. Berbeda dengan kamu, karena romomu diangkat oleh manusia, bukan oleh Tuhan Kalian Yesus. aneh. Kok Sorry. bilang tidak percaya Tritunggal, kok percaya Roh Tidak Kudus. mengakui pekerjaan Roh Kudus. Roh perpecahan kali. Buang aja Bang. Aduh, ya, udah paham kan kawan-kawan ya? Gereja ya yang mengandalkan birokrasi, jabatan-jabatan, manusia mengangkat manusia, ya itu pasti menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi, ya kan, doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang dibuat oleh manusia-manusia yang mereka tokohkan, yang mereka anggap hebat, ya, bukan firman Tuhan yang menjadi ketetapan atas kebenaran. Paham ya teman-teman ya? Makanya saya bilang, jangan mau lagi kamu diperhamba jadi jemaat yang hanya menjadi budak organisasi, budak gereja. Karena tidak ada orang Katolik masuk surga, tidak ada orang Ortodok masuk surga, tidak ada orang Protestan masuk surga. Yang masuk surga hanya anak-anak Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan surga. Ya, kamu diangkat, ditahbiskan, disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Ya kan? Kamu ditahbiskan oleh Dia ketika Dia mencurahkan rohnya di dalam hidup. Nah sekarang jadi orang Kristen, apakah Roh Kudus itu sudah kau alami dalam hidupmu, memenuhi hidup? Kalau belum, berarti kau belum jadi anak-anaknya. Kamu hanya menjadi anggota organisasi gereja. Ya, kamu hanya jadi budak pendeta, romo, pastor, uskup dan sebagainya. Kamu belum selamat. Ya, oke, lanjut. Kasih sekali tonang, selamat malam.
Malam, itu Siska, malam. Jadi Katolik itu cuman apa? Modal-modal diskusinya, modal-modal kesurupan. Leo, kau diskusi dengan biawak aja deh. Dengan biawak kau cocoknya. Mak-mak aja kalah sama mulutmu, Leo. Mak-mak. Jadi bagus kau diskusi dengan biawak lah. Gak usah dengan kita. Atau kau buka komalmu sendiri. Saya naikin, Leo. Tapi tenang ya. Jangan kesurupan gitu ya. Oke, saya naikin. Ya, kau bertanya, kita jawab pakai data. Kalau kau mau bantah, bantah pakai data. Jangan cuma modal congor ya, Bang. Oke, kau tahu nggak, Bang? Kau berkata tadi, Roh Kudus ada dalam Tritunggal. Bang, ingat, ajaran Tritunggalmu berkata, Bang, ya, Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Alkitab berkata dalam Matius 28 ayat 19, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dua hal yang berbeda, Markona. Jangan kau sama-samakan. Ya, jangan. Oke, iblis memang pekerjaannya seperti itu, memirip-miripkan, tapi nggak sama. Ya, di mana terdapat dalam Alkitab Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus? Saya tanya, di mana? Carilah kalau ada. Bagaimana? Di mana dalam Alkitab? Kalau dasar imanmu adalah Alkitab, Bang. Di mana dalam Alkitab dikatakan Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus? Yo. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Iya, ajaran Tritunggal kan gitu. Oh, kok Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus? Oke, mulai gimana dia ajaran Tritunggal? mulai dia menyangkali. Ya, ajaran Tritunggal yang kau imani kayak mana? Framing lagi. Iya, Allah coba, Bang. Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oke, saya kasih dasarnya ya, Bang. Kayaknya kau baru lahir kemarin kayaknya kau nih. Tapi nggak apa-apa, saya ajarin ya. Nih, Kalian yang baru lahir kemarin abad dengarkan ya, 20. Leo, dengarkan lah. Gantian lah ngomong. Nanti habis saya ngomong baru kau ngomong, Leo. Yang jelas kalian yang baru lahir. Gini, gantian ngomong. Ya, di dalam ajaran Kalian yang baru lahir kemarin sore bisa mau nggak mengajari gantian, Leo? kami. Astaga. Gini loh, Bang. Saya berkata bahwa Tritunggal mengajarkan Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Iya kan, Bang? Nah, kau berkata ajaran Tritunggal Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba, kau bisa mengeluarkan data penjelasan Tritunggalmu itu dari mana? Saya bisa keluarkan data, Bang. Atau saya dulu? Bukan data, ini praktek saya. Saya Nggak praktek ada saya praktek, begini. Bang. Bang, saya nggak percaya mulutmu, Bang. Tapi datamu saya percaya kalau kau bisa tunjukkan, Bang. Gitu loh. Nah, atau saya dulu ya, kau persiapkan datamu ya. Nggak apa-apa, saya duluan. Jadi, Bang, ajaran Tritunggal itu bersumber dari seorang filsuf bernama Saya tidak perlu Tertullianus. data, saya langsung praktekkan, mohon maaf. Kan tadi tanya data. Ya udahlah, kalau kau nggak perlu data, diskusi dengan biawak lah kau. Ya, susah teman-teman. Kalau diskusi sama orang goblok itu repot. Makanya ada pepatah bijaknya, susah menang melawan orang pintar, tapi mustahil menang lawan orang bodoh. Kayak mana dia mau diskusi tapi nggak butuh data? Gimana coba? Putra Pahae, Yesus hamba Tuhan tertulis dalam Matius 12, Bang, ayat 18. Ya, Putra Pahae, pertanyaannya. Nih, saya tunjukkan ya teman-teman. Ini ajaran Tritunggal ya. Jadi Tritunggal itu ini tentang ya una substantia tres personae discresi non separati. Jadi Tritunggal berbicara tiga pribadi yang berbeda. Tres personae. Ya. Nah, jadi makanya inilah yang disahkan di dalam konsili yang menjadi dasar iman Katolik yang disebut dengan Scutum Fidei. Kau ngerti nggak? Jangan-jangan kau nggak ngerti. Nih, yang disebut perisai Tritunggal. Inilah ajaran Katolik Tritunggal. Nih, saya tunjukkan datanya kok. Nih ya, supaya kau lihat nih. Nih, tiga pribadi yang berbeda. Personae, oknum yang berbeda yang bukan-bukan. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa.
tiga personae yang berbeda dalam satu substansia atau hakikat Allah, atau sering disingkat dengan sebutan Allah yang bukan-bukan. Inilah ajaran Tritunggal. Nah, makanya di dalam dogma ya, dalam ini dia hasil konsili karya Sarkopagus nih ya, gambar Tritunggalnya Katolik supaya kau tahu. Makanya kau belajar lagi ya. Oke, nih karya Sarkopagus supaya kau tahu ya. Inilah dia nih. Masih ada di Museum Vatikan ini nih. Inilah ajaran Tritunggal Katolik. Memang ada tiga Allahnya nih. Tetapi sekarang mengalami beberapa kali perubahan ya. Itu ajaran Katolik. Sekarang yang diimani Katolik yang bagaimana? Nih, supaya saya tunjukin samamu. Nih, ya. Inilah ajaran Katolik sekarang. Yang lebih identik ya, nih. Yang tua ini Allah Bapa yang berjenggot putih, yang lebih muda Allah Anak. Oke, Roh Kudus burung merpati. Ada tiga memang Allahnya. Nih. Nih, Katolik. Jelas? Gitu kalau pakai data. Jadi di mana datamu berkata, ya, penjelasan saya salah, silakan kau tunjukkan pakai data. Nah, kalau kau nggak pakai data, Bang, membantah data saya ini hanya napas sama bibir, kau nggak layak di room diskusi, Leo. Ya, jadi memang ilmumu nggak ada, Bang. Oke. Gitu, silakan. Saya undang kau naik, coba kau buktikan. Itulah ajaran Tritunggal, makanya sesat. Oke, saya jawab, Bang. Saya buat kau di layar besar. Nah, jawab pakai data. Iya. Kalau kami tidak perlu membahas, kami sudah mempraktekkan, ya. Karena kami sudah dari awal mengerti menyangkut mengenai pemahaman Tritunggal. Kami sudah mempraktekkan. Kalau kalian masih membahas, yang saya tunjukkan tadi itu, Bang. Kalian masih membahas. Leo, yang saya tunjukkan tadi itu, Bang, benar atau salah, Bang? Coba. Beda. Penjelasan kalian itu memutarbalikkan fakta. Teman-teman, dengar ya, beda. Oke, kalau memang beda, Bang, tunjukkan yang mana yang benar. Silahkan, saya buat kau di layar besar. Ya, dalam doa saya, setiap kali saya berdoa, siapa pula saya yang selalu langsung mempraktekkan. Oh, ini cocoknya memang saya. Apa? Leo. Kalau boleh kan, Leo, kau panggil dulu uskupmu atau robomu atau pastormu untuk naik ke room ini diskusi. Tidak perlu. Kita punya uskup itu tidak perlu kalau hal-hal seperti enggak, supaya jangan seperti kau, Bang, hanya modal napas sama bibir, Bang. Buat malu kau tuh. Ya? Terlalu receh. Kalian terlalu receh kalau iya, terlalu receh kau bilang nggak apa-apa, Bang. Tapi fakta tersaji, bro, biar kau tahu. Saya dengan PS Tom ini sudah naik ya ke room Romo Cafe untuk berdiskusi, tapi dia ketakutan. Akhirnya menurunkan kami. Tetapi sampai hari ini fakta tersaji, Romo Cafemu itu tidak berani naik ke room kami untuk berdiskusi. Ketakutan. Oke? Kalau memang kau anggap receh, tapi fakta ada. Bukan ketakutan, Ya? macam saya saja. Iya, sekarang itu fakta. Sekarang kau bantah data saya. Kapan Romo Cafe itu berani ke room saya? Ada pernah? Tidak bisa ke sini. Saya saja kalian sudah jatuh. Ngomongin nggak jelas. Apa sih yang gue ngomongin? Aja. Nggak kelas lu, Bang. Saya pikir tadi kau Katolik yang berkelas. Ayo, kalau ada Katolik yang punya data, yuk. Kan dia bilang, data yang saya munculkan tadi dia bilang salah. Saya putar balik katanya. Oke, nggak apa-apa. Mana tunjukkan data yang benar. Nggak mampu kau. Boleh kayak gitu dalam diskusi. Pokoknya salah. Iya, yang mana yang benar? Pokoknya salah. Iya, yang mana? Ada rupanya diskusi gitu pakai pokoknya. Benar. Shalom Bang Liping, shalom.
Shalom. Salam, Pastor Tom. Nggak pernah keluar nih di Komal ini terus, Pastor Tom. Muter-muter dong, Tom. Apa yang mau nantang saya debat? Nggak ada ya, udah abang paling tertinggi ya, Tom ya. Nah, makanya saya Kan saya masalah siap tertinggi saja atau kapan enggak. Romo Ada yang atau punya data gitu. pendetamu mau Wih, diskusi dengan saya, hubungi kalau udah siap Betul. ya. pendeta Wanes ya, pendeta Wanes ya, pendeta aku. Nantilah coba aku panggil dulu si Billy ya pendeta aku. Si Billy Mama Likil. Apa? Emang siapa yang kenal samamu? Siapa Pendeta yang kenal kamu? aku nggak dikenal, pendeta aku kalian tanya kan, si Billy Nah, Mama iya makanya saya ini nunggu pendetamu atau romomu. Kalau nggak berani ya sudah, kau jangan suruh saya keluar karena level saya apa yang saya mau ngurusin kayak kau, open cam aja nggak bisa. Kalau Romo biar si Edis yang hadapin. Udah ada si Edis TV yang hadapin. Di TV ku datangin hanya 2 menit dia udah ngekick. Mana kamu ini? Waktu dia ribut sama si Justin, diposting lagi dijadikan PT. Wih, hebat abang ya. Pengalaman Kau yang ngomong Edis apa ya. sih? Justin itu saya sudah bilang berkali-kali, pendetamu atau Romo Daniel itu yang ngajarin kamu, yang diskusi dengan saya. Kalau Daniel. kamu udah nggak level saya lagi, Ngomongin kapan? Romo Daniel, siapa itu Romo Saya Daniel? tunggu. Nah sekarang kau moderator daripada kau banyak cincong, sekarang kau mau minta naik di sini mau ngapain? Aku minta naik. Coba tanya momotmu. Loh, Aku yang ngapain minta. kau typing kalau kau nggak berani naik? Hah, susah kau. Kalau kau Memang typing, moderator typing ada di yang bawah, berarti undang. kau udah punya Tetapi kan keberanian. kau yang menerima undangan. Makanya kau naik, Markona. Kalau nggak kau terima undangan, mungkin kau naik. Memang stres. Orang typing itu diundang naik, kenapa? Kita kasihan lihat kau, ngapain kau typing di bawah, padahal bisa kau naik. Nggak dilarang naik, kita undang lah kau naik, kau terima. Gitu. Kalau kau typing di bawah, ya menyangga-nyangga, menyerang-nyerang, kan kita kasihan, kita angkat kau naik, bisa nggak kamu diskusi? Ternyata kau penakut. Atau ada nggak romo-romo uskup atau pastor Katolik yang percaya Tritunggal bisa naik ke room ini untuk berdiskusi? Yuk. Tunggu Kita dulu, berdiskusi mencari saya jawab kebenaran dulu aja. di si warung soto ini. Saya itu udah berapa kali keluar, saya bahkan bilang ke room Tritunggal, saya bilang kalian bertanya sumber hidup silakan. Sudah berkali-kali saya keluar, ada mereka bisa hadapin saya. Nggak ada, mau di Komal Katolik, mau di Komal-Komal kalian itu yang Protestan Tritunggal yang nggak jelas itu. Udah, berarti kau orang baru netas kemarin sore. Betul. Ya, jangan kau seperti pengikutnya Romo Cafe nantang-nantang saya samperin ke sana. Langsung Demam. Romo Cafe mencret. Ya, Demam. kalau masih netas kamu, Bang, jangan typing begitu di komal saya, kasihan. Ya, oke. Boleh Bang John Wick, Bang Senwick, tampilkan lu Bang wajahnya si apa tadi moderator tadi Bang. Adakah informasi terupdate? Ya, iya. Nggak tertarik, tapi kau nonton memang soak lu bro. Ada bilang kayak gitu kan? Kayak kita apa Bang Tom makan di restoran ya kan, sesudah makanannya habis nggak enak makanannya tapi habis soak lu bro. Kau bilang nggak tertarik tapi kau nonton di bawah kan goblok. Iya corong, iya nggak apa-apa Bang, setting aja Bang, banyak yang sahadat. Memang nggak tahu malu ya gitu Bang, ya kan? Lihat kemarin berkor-kor Pendeta Arom SH MTH mualaf cerdas asik. Tinggal kalau kami santai aja Bang, kami nggak pernah kepanasan. Mau pendeta mau uskup yang mualaf emang gue pikirin
tetapi tinggal tidak menunggu berapa waktu. Ya kan? 1 minggu kemudian muncul video klarifikasi. Saya, Arom, saya meminta maaf. Ya, saya bukan pendeta, tapi hanya ngaku-ngaku pendeta. Ya kan? Settingan dari Juma. Memang kalau nggak tahu malu ya gitu, corong minyak ya. Iya kan? Tiba-tiba klarifikasi. Tiba-tiba klarifikasi. Udah sekarang berkata lagi, astaga, nggak apa-apa, kami nggak butuh-butuh yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin butuh silahkan, ya, bayar orang, ya kan, supaya pura-pura mualaf. Astaga, nggak malu tuh si Juma. Coba ajarin. Sebenarnya kalau kalian tahu, orang-orang seperti Juma itulah yang merendahkan agama kalian. Kalau kalian sadar. Tapi kan kalian nggak sadar-sadar kan. Coba jadi orang itu, apalagi ngaku punya agama, coba jadi orang tahu malu dikit. Masa menipu kayak gitu? Iya kan? Nggak malu menipu gitu. Ngaku-ngaku pendeta, supaya kelihatan keren. Tiba-tiba 1 minggu lagi klarifikasi, saya bukan pendeta. Iya, ya, dan gelar saya tidak ada. Saya hanya ngaku-ngaku pendeta. Saya sudah Islam dari sejak kecil.